begini Pak, ada waktu Bapak sebentar? Insya Allah ada. Iya. Jadi maksud yang mendatangi Bapak ke ruangannya, kami sebagai TGP ada tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah tempat kami bekerja, yaitu di sini di SDN 2 Sambelia ini, terkait dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dalam menangani sebuah kasus. Bisa Bapak? Insya Allah. Ya, kita lanjut ya. Bisa. Ya, biar mempersingkat waktu. Ya, oke. Jadi begini Pak, tentu selama ini kan Bapak sudah lama sekali jadi kepala sekolah dan banyak pengalaman dalam penanganan kasus. Dan pada saat Bapak memimpin jadi kepala sekolah, baik di sekolah yang lama maupun di sini tuh pasti Bapak menemukan berbagai macam kasus selama ini. Apa betul Pak? Betul, ada. Iya. Kalau begitu pada saat Bapak mendapatkan sebuah kasus di sekolah, apakah pernah Bapak dalam mengambil keputusan itu mengalami suatu dilema etika? Ada, pernah. Oh ya. Kalau begitu Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang Bapak temukan terkait dengan dilema etika tersebut? Oh ya, baik. Kalau begitu, bisa saya ceritakan sebuah kasus yang pernah kita alami. Nah, pada suatu hari, ya, kebetulan pas pada saat itu ada seorang wali kelas yang terlambat masuk. Ya, disitulah ya sikatnya di kelas 5. Kepala sekolah kebetulan tidak ada kerjaan di kantor, ya jalan-jalan, ya melihat ada kelas yang kosong, ya kepala sekolah memasuki salah satu kelas, yaitu kelas 5 yang belum datang gurunya, agak terlambat, mungkin ada anak-anak dan sebagainya masuk. Nah, di situ sedang asiknya berbincang-bincang bersama siswa di dalam kelas, mau ada keperluan lain keluar nengok. Nah, di situ dia ada sebuah pohon nangka, di situ ada kepala sekolah melihat seorang siswa hanya sendirian dan duduk di situ. Ya, jadi saya hampiri dia di situ. Ternyata anak itu menangis. Ya, saya tanya, kenapa menangis? Oh, saya tidak dikasih masuk sama bapak guru. Kenapa? Saya katanya sering terlambat. Betul, saya sering terlambat, Pak. Nah, akhirnya saya ambil kesimpulan. Saya panggil, ajak ke kantor, dan saya panggil wali kelasnya, bapak gurunya. Saya suruh duduk. Nah, disitulah. Nah. Oh ya Pak, jadi ini ya kasus yang Bapak temukan, ada siswa yang menangis karena tidak diizinkan ikut belajar oleh wali kelasnya. Betul. Karena anak ini sering terlambat masuk. Ya, ya. Kemudian Pak, kita lanjutkan, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Nah, disitulah terjadilah tanya jawab antara siswa dan wali kelas 3 itu dengan kepala sekolah. Nah, di situ saya tanya anaknya, dia itu sulit sekali menjawab karena dia takut kepada wali kelasnya. Nah, singkatnya, karena terjadi seperti itu, dia tidak bisa menceritakan dan menjelaskan. Akhirnya saya ajak dia kunjungan rumah. Saat keluar main, saya ajak wali kelasnya bersama siswa untuk menunjukkan di mana tempat rumahnya. Ternyata anak itu rumahnya agak renggang dari sekolah, sekitar 3 kilometer dari rumah ke sekolah. Di situ saya jumpai dia tinggal sama kakek dan neneknya di situ. Saya tanya kasusnya kenapa bersama bapak ibu di sini, tidak sama orang tuanya. Oh dia betul, dia itu
kebetulan kasusnya yaitu dia cerai, orang tuanya cerai, lakinya, orang tua lakinya tinggal di tempat lain dan ibunya ke Malaysia. Nah, tinggallah dia bersama kakek neneknya di situ setelah kita tanya. Nah, disitulah kasusnya. Berarti anak tersebut alasannya sering terlambat, kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian dari dan tidak mampunya kakek neneknya mengantarnya ke sekolah karena sibuk dengan pekerjaan. Ya, karena keterbatasan Terbatas, ekonomi mungkin. iya, terbatasan ekonomi dan alat kendaraannya juga tidak ada yang untuk mengantarkannya ke sekolah seperti teman-temannya yang lain. Begitu. Baiklah Bapak, kalau begitu ini langkah yang telah Bapak ambil dalam menangani kasus tersebut itu sangat bagus sekali. Jadi itu langsung cara Bapak mengambil keputusan salah satunya. Nah, sekarang kita lanjutkan Pak. Dari hal-hal yang telah Bapak lakukan, menurut Bapak mana yang paling efektif? Nah, termasuk hal tersebut sangat efektif yang kita lakukan yaitu kunjungan rumah mencari kasus atau akar permasalahan siswa tersebut. Jangan kita langsung mengambil keputusan di sekolah atau langsung menghukum anak. Begitu. Dan balik dari menyelesaikan permasalahan tersebut atau kasus tersebut kepada wali kelasnya tersebut dan memberikan saran kepada wali kelasnya supaya jangan langsung mengambil tindakan atau menghukum siswa. Ya, bagus sekali Pak. Ini jadi Bapak telah melakukan hal yang sangat efektif yaitu home visit, mengunjungi rumah murid tersebut untuk menggali apa permasalahan anak tersebut sehingga dia sering terlambat masuk. Nah, pada saat Bapak mengunjungi siswa tersebut atau menangani masalah ini, tantangan apa yang Bapak hadapi? Nah, tantangannya pada hari berikutnya, keesokan harinya begitu, kita datangi orang tuanya yang harus bertanggung jawab, orang tuanya yang laki. Kebetulan saya juga kenal dengan beliau, langsung datang ke rumahnya dan menanyakan, oh iya betul anak saya itu katanya. Sehingga saya tanya kenapa tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah. Oh maaf Pak, karena saya itu cari rezeki itu pada malam hari dan pulangnya agak terlambat, yaitu mancing di laut katanya. Ini betul-betul terjadi ini, dia tuh mancingnya malam dan pulangnya itu agak siang sehingga dia tidak sempat mengantar atau menjemput anaknya ke sekolah. Nah, disitulah kita berikan dia saran supaya supaya ada kelihatannya minta pertanggungjawabannya, sehingga orang tuanya itu kita berikan saran supaya berikan waktu atau kesempatan untuk perhatiannya terhadap anaknya, yaitu pagi dan siangnya waktu pulang dan berangkatnya ke sekolah kita minta kesempatannya, dan akhirnya dia sadar sehingga dia itu sanggup untuk mengantar dan menjemput anaknya dari sekolah. Itulah yang dapat kami selesaikan dengan cara seperti itu. Yang berikutnya Ya, terus Pak, ini pada saat Bapak mengambil keputusan tersebut menyelesaikan masalah yang Bapak temukan, apakah Bapak langsung pada saat itu atau membuat jadwal tertentu? Nah, kebetulan kasusnya mendadak seperti itu, jadi tidak sempat menyusun jadwal atau program. Berarti langsung Pak ya? Berarti langsung begitu. Kejadiannya langsung menangani biar tidak bertele-tele lah, cepat selesai. Dan tidak berkepanjangan. Berkepanjangan. Nah, kita lanjutkan Pak. Pada saat Bapak mengunjungi siswa tersebut atau menyelesaikan masalah atau kasus yang Bapak temukan di sekolah ini, apakah ada yang membantu Bapak? Ya, termasuk wali kelasnya yang membantu. Wali kelas dan siswanya. Siswa. Ya, kita lanjutkan Pak. Tinggal satu lagi.
Jadi masalah ini atau kasus yang Bapak temukan ini menarik sekali dan ini sering sekali terjadi karena ini adalah masalah anak pada umumnya. Ini penyebab anak malas atau tidak semangat belajar itu ya salah satunya kurangnya peran orang tua, karena anak ini broken home, tidak tinggal sama kedua orang tuanya. Dan saya yakin juga di sekolah-sekolah lain juga banyak masalah seperti ini. Nah, kemudian Pak, dari apa yang telah Bapak lakukan, mulai dari mendapatkan identifikasi kasus ini, kemudian menanganinya, menyelesaikannya, bahkan mengunjungi langsung rumah murid tersebut, pembelajaran apa yang bisa kita ambil, Pak? Nah, disitulah pembelajaran yang bisa kita ambil di situ. Jadi kita mengajak atau menerapkan supaya guru-guru itu sering-sering home visit atau kunjungan rumah ke orang tua siswa itu. Yang kedua, bisa menyadarkan orang tua sehingga dia itu bisa memperhatikan anaknya. Yang ketiga, bisa mengubah sikap wali kelas yang selalu langsung menghukum siswa yang bermasalah. Yang seharusnya harus kita telusuri dulu permasalahan siswa tersebut, baru kita ambil tindakan. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ini informasi yang saya dapatkan dari wawancara ini menarik sekali. Salah satunya adalah pembelajaran yang bisa kita terapkan atau kita tiru, yaitu terutama ini sikap wali kelas tidak langsung menghukum anak, karena menghukum itu sekarang tidak boleh bertentangan dengan amanah kurikulum merdeka. Jadi langkah-langkah Bapak sebagai kepala sekolah sudah sangat bagus sekali dalam menangani kasus ini. Ada dua hal atau dua orang yang Bapak tidak rugikan dan dua-duanya mendapatkan keuntungan, yaitu wali kelas sama siswa. Bapak sudah menangani siswanya dengan baik, juga Bapak sudah menangani wali kelasnya dengan baik, sehingga kedepannya nanti saya sebagai guru juga bisa mencontoh apa yang telah Bapak ajarkan atau sarankan kepada wali kelas tersebut. Jadi terima kasih banyak Pak atas pelajaran hari ini yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang telah Bapak lakukan. Mohon maaf apabila selama wawancara ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktunya sebentar, Pak? Ya, siap. Gini Pak, maksud yang kesini kami punya tugas sebagai CGP untuk mewawancarai 3 atau 2 kepala sekolah di sekitar lingkungan kami. Jadi saya memilih SDN 1 Sambelia karena di sini termasuk sekolah yang pusatnya di pusat kecamatan dan termasuk juga sekolah yang paling banyak siswanya. Jadi begini Pak, ini terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah Bapak pernah lakukan selama menjadi kepala sekolah. Kemudian Pak, bisa kita mulai? Bisa. Nah, selama Bapak jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Maksudnya di sini Bapak pernah bimbang antara membuat keputusan atau tidak? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, hampir 3 tahun lebih sudah kita berada di Desa Sambelia sejak mutasi September 2019. Adapun masalah identifikasi kasus-kasus yang dilema, yang bertentangan dengan aturan, dengan keputusan
yang ada memang sering sekali kita jumpa ya. Namun sebagai bawahan lah istilahnya itu kita ya mau bilang apa ya, kita ikuti kebijakan yang diambil oleh pimpinan, walaupun kadang dalam hati juga ada tanya-tanya. Mungkin itu saja singkat singkatnya. Terima kasih Pak ya. Iya. Jadi selama ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah ketika apa yang Bapak inginkan tidak sesuai dengan kebijakan. Nah, kemudian Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ini sama-sama benar maksudnya di Iya. sini. Nah, jadi keputusan yang sudah Bapak ambil itu yang satunya benar, yang satunya lagi benar. Nah, bagaimana cara menjalankan keputusan itu? Iya, jadi keputusan yang serupa itu, yang sama-sama seperti itu kita ambil. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut kita lebih mendekati sifatnya arahan dari atasan juga ya, atasan juga ya. Kalau cerita dari pejabat terkait, kadang-kadang itu lebih kita utamakan daripada itu. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang pernah Bapak lakukan dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan atasan tersebut? Prosedurnya ya, misalnya kan memang segala sesuatu itu sebelumnya selalu kita rapat lewat 3S. Walaupun dalam rapat tersebut teman-teman pro kontra selalu ada, namun kita kembali sebagai bawahan ini loyalitas lah, kembali kepada loyalitas Kesetiaan iya, Pak ya. kesetiaan kepada pihak atasan gitu. Itu ya. Jadi Bapak di sini dilemanya antara loyal kepada atasan dan sesuai aturan seperti itu Pak ya. Iya. Ya. Baiklah Bapak, terima kasih. Kita lanjutkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak telah lakukan secara efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam dilema etika itu. Tadi kan Bapak sudah dilema. Padahal sama-sama benar nih. Bapak benar karena tidak sesuai aturan, tetapi atasan juga benar karena sesuai kebutuhan. Nah, sama-sama benar kan? Nah, langkah seperti apa yang Bapak ambil? Misalnya dalam bentuk apa ya, kita ini kan agak umum, contoh kecilnya. Misalnya Bapak ngambil contoh apa? Yang pernah Bapak dilema antara mau menentang atau mau menerima itu, padahal sama-sama benar keputusan itu. Kalau kita Bapak yang tentukan. ya, kalau kita fokus umpamanya kasih kita gambar aja sih Atau ini dia, misalnya spesifik. pernah nggak Bapak dilema saat mau beli tes soal misalnya kan? Iya. Misalnya di Juknis kan, penganggaran tidak boleh. Nah, Bapak sesuai aturan misalnya. Tetapi kalau kita lihat kesetiaan kita kepada atasan kan harus ikut kebijakan itu. Karena bagaimanapun kebijakan itu juga kan sesuai, mereka memutuskan seperti itu karena ada nilai benarnya juga seperti itu. Kita kepada atasan kan harus ikut kebijakan itu karena bagaimanapun kebijakan itu juga kan sesuai, mereka memutuskan seperti itu karena ada nilai benarnya juga seperti itu. Nah, langkah seperti apa yang Bapak ambil yang paling efektif agar dua-duanya ini bisa terrealisasi, Bapak tetap setia tetapi juga sesuai dengan aturan? Ya begini, kalau masalah itu ya kita jalankan ya, contoh seperti tadi ya, anggaran tes gitu ya. Ya kadang-kadang dari pihak atasan juga sampai buka kartu secara mata, kalau kita tidak anggarkan juga dia juga butuh loyalitas ya atasan. Jadi dasar itu kita hanya ya juga berpikir ya, akhirnya ya tidak mau ya kita berarti sama-sama menjaga loyalitas Pak ya. Karena pemangku kebijakan juga harus loyal kepada atasan karena kita kan punya tingkatan kebijakan ya. Bagus sih itu pengambilan keputusannya Pak. Nah, kalau begitu
saat penyelesaian pengambilan keputusan ini, apakah Bapak untuk menentukan mau beli atau tidak itu kan harus rapat dengan Dewan Guru. Apakah Bapak jadwalkan penyelesaian itu ataukah langsung pada hari itu? Kita begini, sebelum misalnya bicara atau pembelian apa-apa yang naik di RPU kan kita sudah musyawarah dengan teman guru. Oh iya. Kita informasikan apalagi contoh lah, kita SD1 sebesar dana banyak ya, awal-awal di sini dulu ya, rasio satu buku ya, kita informasikan pada teman-teman. Dijadwalkan apa tidak Pak? Apanya? Saat menginformasinya itu, misalnya dijadwalkan itu Bapak terlebih dahulu kasih tahu, oh kita nanti ini rapat hari ini tanggal ini, atau langsung pas hari itu? Nah, kita jadwalkan Jadi dijadwalkan ya. Ini ya, teman semua tahu. Jadwal. Kemudian pada saat Bapak dilema ini mengambil keputusan yang tadi itu antara sesuai dengan juknis yang ada atau loyalitas kepada atasan, siapa yang telah membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu? Pihak apa misalnya, sama siapa Bapak konsultasi dulu baru memutuskan beli gitu? Begini, dalam hal ini kembali seperti saya katakan tadi, kita kembali ke hasil rapat kita di kadang-kadang. Jadi kita karena sudah sepakat dalam bentuk forum itu, melalui forum, sehingga dasar itu kita mengambil keputusan, dan itulah yang kita sosialisasi buat teman-teman. Pihak yang terlibat misalnya Pak, atasan selain pemangku itu siapa Ya, tuh? biasa kan. Apakah teman guru, rekan kerja, rekan kepala sekolahnya, atau pengawas pembina, atau siapa gitu yang telah membantu? Selama ini kalau pengawas pembina tidak terlalu diperlukan antara sebenarnya hatinya juga sama seperti kita kan, tidak mudah untuk intervensi apalagi mengarah itu kalau masalah itu. Berarti intinya keputusan bersama di sekolah ya, Iya, seperti iya. rekan guru Iya, yang sudah membantu Bapak ya? Iya, membantu sampai pendistribusian, sampai pemeriksaan hospital juga teman-teman tahu. Contoh mana buku hiaskan sampai 44 juta, oh ini diperlihatkan. Nah itulah sederhana. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari keputusan yang sudah dilakukan itu? Dari keputusan yang kita lakukan, pertama, apapun dalam menentukan kebijakan sekolah, kita tidak lepas dari musyawarah mufakat. Semua teman tahu tidak ada hal-hal yang negatif setelah kita action sebagai pimpinan. Ya, terima kasih banyak Bapak atas ini wawancara yang telah kita lakukan. Jadi intinya di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah dalam membuat keputusan itu harus bermusyawarah dulu, baik itu sesama rekan kerja, sesama guru-guru di sekolah maupun pemangku kebijakan untuk suatu mufakat. Seperti itu Bapak ya. Jadi di sini dalam saat kita mengambil keputusan itu ada hal-hal yang perlu kita lihat, walaupun menurut kita itu tidak benar, tetapi benar juga menurut yang lainnya. Seperti yang tadi itu kan, kita tidak sesuai dengan juknis, misalnya menurut kita tidak benar, tetapi kita harus loyal juga, dan pemangku jabatan di atas kita itu kan memutuskan seperti itu karena ada hal yang benar juga. Nah, jadi kita mengambil jalan tengah ya. Terima kasih Bapak ya sekali lagi atas waktu yang telah dikasih kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi dan menjadi pembelajaran juga, sehingga pendidikan di sini terutama khususnya di SDN 1 Sembelia dan umumnya di seluruh Indonesia semakin maju. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.